Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penipuan dengan modus jernihkan air kolam renang hingga bisa diminum yang terjadi di Bandar Lampung, ini kita akan melihatnya dari kacamata hukum. Untuk itu kita sudah tergabung bersama kami melalui Zoom. Ini ada pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung ataupun akademisi hukum dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bapak Beni Karya Limantara. Halo, selamat sore Pak Beni. Sore. Ya, Pak Beni, terkait dengan kasus penipuan yang terjadi, ternyata ini kasus penipuannya sudah terjadi cukup lama, namun pihak kepolisian baru saja berhasil menangkap satu tersangka. Nah, ini kasus penipuan dengan modus menjernihkan air kolam renang hingga bisa diminum ini sebenarnya untuk di Lampung sendiri, apakah sudah pernah terjadi atau ini modus baru yang dilihat di Provinsi Lampung seperti itu, Pak Beni? Kalau saya sih baru tahu ya Mbak ada kejadian seperti ini ya. Baik. Saya juga baru dengar ini ada terkait laporan di kepolisian penipuan masalah penjernihan kolam renang. Nah di sini juga saya nggak tahu ya kolam renangnya ini memang digunakan untuk umum apa hanya pribadi saja seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi memang ini bisa dikatakan modus baru. Nah, Pak Beni, ini kan kalau kita melihat penjabaran yang sudah disampaikan sebelumnya, ternyata korban ini mengetahui iklan penjernihan air kolam renang hingga bisa diminum ini melalui media sosial seperti Instagram. Nah, Pak Beni, terkait dengan kasus penipuan yang terjadi ini, apakah tersangka ini bisa dikenakan pasal tambahan UU ITE dan sebagainya atau hanya pasal penipuan saja, Pak? Oke, saya akan jabarkan dulu ya Mbak ya. Baik. Jadi kan terhadap yang saya pahami, salah satu barang bukti atau alat bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik itu adalah ada laporan hasil uji atau pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Nah ini kita bisa lihat dulu hasilnya itu seperti apa, karena kan kita belum paham ya laporan hasil ujinya ini seperti apa, sehingga ini bisa jadi tindak pidana seperti itu. Nah lalu dikaitkan dengan penipuan yang dilakukan oleh tersangka, penyidik kan menggunakan salah satunya pasal 378 dan juga pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya Mbak ya. Mungkin akan saya jabarkan dulu ya terkait pasal yang dikenakan. Kalau untuk 378 kita sudah sering mendengar ini terkait pasal penipuan yang sanksi pidananya itu maksimal 4 tahun penjara. Terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini kita lihat lagi, tersangka itu mengiklankan jasa ya mungkin ya di media sosial, sehingga si tersangka ini bisa dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena konsumennya ini yang merasa dirugikan. Nah, terkait pasal yang dikenakan, penyidik menggunakan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 huruf F. Jadi dalam pasal 62 ayat 1 ini sanksi hukumannya adalah maksimal adalah pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak 2 miliar. Lalu unsur perbuatannya itu ada di pasal 8 huruf F-nya Mbak. Jadi siapa seseorang yang mengiklankan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan atau iklan atau promosi penjualan barang atau jasa. Jadi ini jelas ya, tersangka ini
menggunakan media sosial tadi untuk mengiklankan produk jasanya. Nah, terkait bisa enggak dikenakan Undang-Undang ITE, kita lihat dulu Mbak. Jadi terhadap seseorang yang mengiklankan di media sosial itu jelas bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Jadi kalau saya melihat penyidik bisa saja menambahkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang ini berdasarkan pernyataan dari Pak Beni, bisa saja ini penyidik menambahkan pasal terkait dengan Undang-Undang ITE karena memang tersangka ini kan menggunakan media sosial untuk beriklan, namun ternyata antara iklan yang ditawarkan dengan fakta yang memang jasa ataupun layanan yang mereka berikan ini tidak sesuai seperti itu. Nah, Pak Beni, sebenarnya kalau untuk kasus penipuan sendiri, ini khususnya di Kota Bandar Lampung ataupun Provinsi Lampung, kemungkinan untuk korban bisa mendapatkan kembali kerugian, baik itu berupa uang atau apapun, ini seberapa besar sih Pak dari banyaknya kasus penipuan yang terjadi biasanya? Oke, jadi saya fokus ke kasus ini dulu ya, Mbak. Baik. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 63-nya hakim bisa menjatuhkan pidana tambahan, Mbak. Oh, Pidana tambahannya itu berupa ada pembayaran ganti rugi dan juga pencabutan izin usaha. Jadi kalau memang korban itu merasa dirugikan dari segi material, bisa saja nanti ditentukan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban. Seperti itu. oke, baik. Nah, terkait dengan kasus yang menimpa korban seorang wanita berinisial DW di Bandar Lampung ini kan merasa dirugikan karena ternyata antara hal yang mereka tawarkan dengan fakta yang ada ini ternyata berbeda nih Pak Beni. Pak Beni, untuk kasus penipuan seperti ini sebenarnya dari tersangka, dari sudut pandang tersangka sendiri ini memang sudah direncanakan sedemikian rupa ya Pak Beni, dan apakah ada kemungkinan tersangka lainnya karena kan melihat ini jumlah uang ataupun jumlah istilahnya produk layanan itu tidak murah seperti itu Pak Beni? Nah, makanya tadi di saat pertama tadi kita lihat, Mbak, kan ada bukti laporan hasil ujinya. Nah, laporan hasil uji dari Laboratorium Lingkungan Hidup Bandar Lampung itu seperti apa? Oh, baik. Ini termasuk termasuk penipuan yang mencelakakan atau tidak gitu. Bisa saja kalau dia kan menggunakan bahan-bahan ilmiah ya, Mbak ya. Bahan-bahan ilmiah bahan kimia yang kalau memang itu terbukti membahayakan bagi korban tadi, dia juga bisa dikenakan undang-undang kesehatan juga, Mbak, Oh, seperti jadi itu. banyak ternyata. Jadi ternyata kalau kita melihat kasus ini lebih luas lagi dengan laporan yang memang sudah disertakan, banyak kemungkinan pasal-pasal yang bisa ditambahkan terhadap tersangka dalam kasus ini ya Pak Beni. Iya, jadi untuk kolam renang bukan hanya kolam renang yang digunakan untuk umum aja ya. Nah, saya nggak tahu nih Ibu Dewi sebagai korban ini menggunakan kolam renangnya untuk pribadi atau umum. Walaupun digunakan untuk pribadi, jika memang kolam renang itu bisa membahayakan bagi yang misal berenang di situ, itu bisa kena pasal berlapis, Mbak. Oh, baik. Jadi memang kasus ini kalau misalkan kita melihat penjelasan dari Pak Beni, bahwasannya pihak penyidik ini bisa menambahkan beberapa pasal tergantung dengan pada saat penyelidikan ini dari korban menyertakan barang bukti berupa apa saja tadi ya Pak Beni. Jadi kasus ini bisa lebih kompleks lagi ternyata kalau misalkan kita melihat dari beberapa sudut seperti itu. Nah Pak Beni, terkait dengan kasus penipuan ini kan ternyata banyak banget modusnya. Dan media sosial ini ternyata menjadi salah satu media yang digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk bisa melancarkan aksinya, menipu banyak korbannya. Apa saran yang bisa disampaikan oleh Pak Beni kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, supaya tidak termakan dengan iklan-iklan yang ada di media sosial dan tidak menjadi korban penipuan seperti kasus yang terjadi ini, Pak Beni?
Oke, jadi untuk apa, banyak orang-orang atau masyarakat, nggak hanya Bandar Lampung aja ya, seluruh Mm-mm. Indonesia itu pasti tertarik dengan harga yang murah, Oh ya, betul. entah itu dalam bentuk barang ataupun jasa ya. Mm-mm. Al- jadi saya sih menghimbau untuk masyarakat itu lebih realistis lah melihat apa, iklan-iklan dalam media sosial, khususnya terkait barang dan jasa ya. Terkadang kan ada yang mengiklankan suatu barang sangat-sangat murah, apalagi ini jasa apa, pembersihan kolam renang yang bisa dipakai untuk minum kan, itu kan luar biasa itu. Saya belum pernah dengar juga ada kolam renang yang bisa dibersihkan dan bisa juga Diminum. diminum Iya, gitu. Luar betul sekali. biasa itu kalau memang apa, tersangka ini punya ramuannya. Mm-mm. Jadi kembali lagi tadi, ini khususnya himbauan lah untuk masyarakat jangan mudah tergiur dengan harga murah terhadap barang ataupun jasa seperti itu. Oke, nah ini untuk selain masyarakat supaya tidak tergiur, mungkin pada saat melakukan apa istilahnya kerjasama harus ada kontrak resminya seperti itu nggak sih Pak Beni, supaya semisal tidak sesuai dengan faktanya bisa dilaporkan gitu dan bisa diurus secara hukum seperti itu Pak Beni. Ya, jelas Mbak. Jadi kan Mm-mm. si tersangka ini kan memberikan jasa ya, pasti Iya. dia ada surat izin berusahanya juga dong. Nah, di Mm-mm. sini kan kita belum mengetahui ya bukti-bukti apa saja yang memang dimiliki oleh tersangka untuk meyakinkan kliennya. Dan Mm-mm. bukti itu juga kita bisa cek itu legal atau ilegal atau hanya dibuat seolah-olah untuk meyakinkan dari konsumennya saja. Nah, ini harus dilihat lagi, Mbak, Mm-mm. Baik. seperti Jadi, itu. mm-mm. Jadi memang ini harus dilihat lagi oleh konsumen. Yang jelas konsumen ini harus teliti dan mencari informasi ulang supaya tidak tertipu dengan iklan-iklan yang beredar di sosial media ataupun iklan-iklan yang beredar di media online seperti itu ya Pak Beni. Harus sangat teliti dan harus cari perbandingan. Jadi Mm-mm. misal kalau kita mau beli barang-barang tertentu di suatu toko online misalnya ya, Mm-mm, itu baik. kita harus membandingkan dengan toko online lainnya. Begitupun juga dengan jasa. Misal ada jasa untuk membersihkan kolam renang, kita juga harus ada perbandingan harga dan jasanya dengan apa, pelaku usaha lainnya gitu. Karena kan mungkin apa, pelaku usaha yang berbisnis di bidang jasa pembersihan kolam renang itu nggak hanya satu, Mbak, tapi pasti banyak Banyak, gitu. iya. Oke, jadi memang kita harus membandingkan ya dengan Mm-mm. beberapa jasa serupa supaya kita bisa tahu nih apakah memang harganya segini ini normal atau hanya fiktif belaka gitu kan penipuan. Betul. Mm-mm. Baik, Pak Beni mungkin itu tadi menjadi akhir pertanyaan dari Mutiara terkait dengan saran dari Pak Beni selaku akademisi hukum supaya masyarakat Lampung ataupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan bisa lebih berhati-hati lagi ketika melihat iklan terutama di media online ataupun media sosial supaya lebih bijak lagi dan tidak menjadi korban penipuan di kemudian hari karena memang kalau kita lihat ini beberapa minggu ini Pak Beni kebetulan banyak sekali kasus penipuan dengan modus-modus yang cukup unik ataupun berbeda dari sebelumnya. Ini artinya bisa dikatakan pelakunya ini sudah lebih kreatif nggak sih Pak Beni karena banyaknya apa ya istilahnya banyak tempat seperti media sosial yang menjadi tempat mereka untuk bisa menipu korbannya. Ya, kalau untuk Mm-mm. untuk apa, media sosial itu sangat sangat apa ya, sekarang kan sangat banyak ya terjadi. Iya. Sebelum-sebelumnya memang penipuan-penipuan online pun banyak ya Mm-mm. kejadian ya terjadi. Cuma kan terhadap penipuan online itu terkadang polisi juga kesulitan lah untuk mengungkap satu persatu karena Oh baik. contoh kecilnya seperti ini, kita mau beli barang elektronik Mm-mm. secara Online. online lewat media sosial misalnya tanpa menggunakan jasa pihak ketiga lah, misalnya kayak saya boleh sebut misalnya Shopee lah ya, Mm-mm. mohon izin. Jadi kita itu kan ada pihak ketiganya yang apa, menjembatani untuk dilakukan pembayaran seperti itu. Kalau
tidak ada apa eh, apa tadi lembaga yang memang menjebataninya itu sulit, pasti akan terjadi penipuan selama ini. Misal kita beli dari apa media sosial yang memang tidak ada jembatannya, itu kan Mm-mm. kebanyakan ditipu itu. Nah, orang-orang itu tertarik dengan harga yang sangat murah gitu. Oke, jadi ini mungkin kepada masyarakat Indonesia lebih berhati-hati lagi nih ya, kalau misalkan ada produk ataupun jasa yang ditawarkan harganya lebih murah daripada harga umumnya seperti itu, supaya kita tidak menjadi korban penipuan di kemudian hari. Baik Pak Beni, Betul, Mbak. terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk Tribuners di rumah supaya lebih berhati-hati lagi dan tidak menjadi korban penipuan dengan modus-modus yang mungkin saat ini sudah banyak sekali terjadi gitu. Terima kasih banyak Pak Mm, Beni atas waktunya dan sampai jumpa di ya, lain waktu. terima kasih, Mbak. Ya Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan akademisi hukum dari Universitas Bandar Lampung yaitu Bapak Beni Karyalimantara terkait dengan kasus penipuan dengan modus menjernihkan air kolam renang agar bisa diminum yang terjadi di Bandar Lampung. Nah Tribuners, tadi juga sudah disampaikan memang untuk kasus penipuan ini banyak sekali modusnya dan harapannya Tribuners di rumah ini bisa lebih bijak dan berhati-hati lagi ketika menerima ataupun bekerja sama dengan suatu perusahaan layanan baik itu jasa ataupun produk ini, supaya kita lebih berhati-hati lagi, tidak tergiur dengan harga yang murah, dan pastinya kita harus dengan perusahaan ataupun penyedia jasa layanan yang legal agar ketika tidak sesuai dengan yang diiklankan ini bisa kita tindak lanjuti melalui hukum. Nah, mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan Breaking News terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.